Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih malam hari ini melalui kesaksian khususnya Pak Irwan Chandra di tengah-tengah kami boleh menguatkan iman kami lebih bersandar dan berharap pada Tuhan, boleh meneguhkan keyakinan kami bahwa pengampunan dari Tuhan adalah terapi, obat kesembuhan buat seluruh hidup kami agar bisa hidup lebih berkenan kepada Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Walaupun ya Tuhan seringkali kami diizinkan mengalami proses lika-liku jatuh bangun, tapi kami tahu Tuhan, kami adalah milik-Mu dan Engkau akan memelihara, menjamin milik-Mu ya Tuhan, menggaransi bahwa pada akhirnya kami mengalami kemenangan, bahkan lebih dari seorang pemenang. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Tuhan mempersiapkan hati pikiran kami seperti tanah yang subur agar firman itu boleh hidup, boleh bertumbuh dan berbuah berlipat-lipat ganda. Dan dalam kelelahan kami sepanjang hari ini, kami butuh kekuatan ekstra, kami butuh pencerahan Roh Kudus, kami butuh kekuatan dan berkat khusus dari Tuhan sendiri. Juga hamba-Mu yang lemah, terbatas, dan hina-dina ini, pakai dia sebagai saluran berkat buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Hari ini kita akan pikirkan sebuah tema, yaitu sukses yang sejati. Sukses yang sejati diambil dari Lukas 17 ayat 7-10. Lukas 17 ayat 7-10. Kalau ada Alkitab, saudara boleh buka dan membaca bersama-sama saya. Kalau tidak ada Alkitab, nyontek temannya. Hanya ujian di sekolah nggak boleh nyontek, tapi kalau baca Alkitab teman boleh. Ya. Nyontek sama-sama, kita membaca Lukas 17. Injil Lukas 17, mulai ayat ke-7. Ya, Lukas 17 mulai ke-7, mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai aku selesai, aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Konon ceritanya, suatu kali seorang ibu pendeta sedang menggoreng pisang. Ya, snack sore begitulah. Dia udah siapkan pisang goreng, sudah mateng. Tadi juga kita udah coba pisang goreng, tapi bukan dari ibu pendeta, itu Yanti yang masak. Ya, ini ibu pendeta yang bikin. Lalu dia duduk sore itu, selesai kerja, dia menikmati pisang goreng. Baru gigitan pertama, Pak Pendeta pulang dari olahraga. Lalu dia bilang, Mami, bagi dong pisang gorengnya. Lalu istrinya mengatakan, tahukah kamu hukum ke-10 yang nomor 10 berkata, jangan kamu menginginkan milik sesamamu. Lalu Pak Pendeta bilang, tapi Alkitab kan juga bilang, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ibu pendeta tidak mau kalah. Dia bilang, Amsal Sulaiman bilang bahwa kau harus belajar dari semut, hai pemalas, dan tirulah semut yang rajin mencari makanannya. Pak pendeta bilang, Yesus kan pernah bilang, mintalah maka kamu akan menerima.
Lalu istrinya mengatakan, ingat Rasul Paulus bilang apa? Orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Lalu Pak Pendeta bilang, kamu lupa Yesus bilang apa? Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Wah, sampai titik itu kelihatan ibu pendetanya terpojok. Lalu dia ambil sepotong pisang goreng, dia katakan, nih ambillah. Dan jangan lupa Yesus bilang, pergilah kau dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, saya ingin tanya, antara dua manusia ini, Pak Pendeta dan istrinya, siapa yang lebih sukses? Siapa yang berhasil? Istrinya atau suaminya? Pendeta atau ibu pendeta? Lepas dari ini hanya cerita humor, sebenarnya sama saja. Sama saja. Ya. Sebab kesuksesan manusia itu tidak diukur dengan berapa banyak dia hafal ayat, berapa panjang dia berdoa, berapa banyak aktivitas pelayanannya, ya. Berapa negara dia pergi keliling dunia, berapa gelar yang dia punya, berapa tinggi pangkatnya. Tidak tergantung seperti itu. Berapa banyak uangnya, berapa biji rumahnya, berapa besar perusahaannya, berapa besar tabungannya. Tidak tergantung semua itu. Bukan prestasi yang diperoleh atau dicapai atau dikejar secara duniawi. Bukan itu ukurannya. Juga bukan seperti kata teologi kesuksesan. Pernah dengar teologi kesuksesan? Kalau kamu sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, maka harusnya kamu itu berhasil. Sukses, gak boleh gagal. Kamu harus kaya raya, teologi kemakmuran. Kalau dalam hidupmu kamu tidak kaya, tidak makmur, berarti imanmu salah. Sebab Bapa kita di sorga adalah pemilik segala sesuatu. Dia punya gunung, punya sungai, punya laut, punya segala-galanya. Masakan kamu anaknya di bumi ini miskin? Jangan-jangan kamu anak palsu. Ini teologi yang menggiurkan. Menggiurkan sebagian manusia yang mengejar kekayaan, mengejar kesuksesan dunia yang disebut dengan teologi kemakmuran, prosperity theology, atau success theology. Bukan seperti itu, saudaraku. Sebab mereka telah salah menafsirkan ayat firman Tuhan yang berkata, Yesus yang kaya raya itu rela turun ke dunia yang miskin supaya kita semua yang miskin bisa jadi kaya raya. Tapi kekayaan itu ditafsirkan sebagai materi yang sementara. Harta dunia yang sementara. Itu bukan ukuran sukses. Sukses yang sejati harus diukur dari kacamata Tuhan. Untuk apa seorang manusia sukses di bumi? Dipuja-puja manusia, ditinggikan manusia. Tapi suatu hari di hadapan Tuhan, Tuhan berkata, nyala daripadaku, aku tidak pernah kenal. Itu sebabnya Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang hamba yang baik dan setia. Hubungan kita dengan Tuhan Sang Pencipta langit bumi dengan Yesus Juru Selamat kita bukan hanya hubungan Bapa dan anak ketika kita sudah ditebus. Orang yang menerima Kristus diberi hak dan kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudara percaya Tuhan Yesus hari ini, amin? Sungguh menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, amin? Berarti kamu berstatus anak Allah. Kita boleh memanggil Bapa di surga. Hubungan Bapa dan anak sangat-sangat dekat. Tapi ingat, Yesus juga mengajarkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu juga hubungan hamba dan tuan. Itu yang dijelaskan di sini. Lukas 17. Lukas 17 ayat 7 sampai 10 hanya dicatat di sini, saudara. Dari semua penulis Injil 4 orang, hanya Lukas mencatat ini. Dia seorang dokter, dia seorang yang sangat teliti, dia sejarawan. Itu sebabnya dia mencatat ajaran Tuhan Yesus dengan begitu detail. Hanya di Injil Lukas ada bagian ini. Dan di bagian ini Yesus secara khusus menjelaskan bagaimana hubungan kita, orang-orang yang ditebus itu dengan Dia sebagai apa? Tuan dan hamba. Oke, saudara mungkin setuju mengatakan, betul Pak,
Sukses yang sejati harus dari kacamata Tuhan. Harus menurut ukuran Tuhan. Tapi pertanyaannya, apa ukurannya? Nah, dari teks yang kita sudah baca, hari ini kita akan belajar ada 3 ukuran. Yang pertama, menyenangkan hati Tuhan. Ya. Ayat 8, ada muncul istilah melayani sampai selesai. Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai, kata Sang Tuhan. Melayani sampai tuntas, tidak tanggung-tanggung, tidak setengah jalan. Melayani sampai tuannya selesai. Ini artinya menyenangkan hati Tuhan. Jadi hamba yang sukses itu adalah hamba yang tahu menyenangkan tuannya. Dia mengenal tuannya, dia tahu tuannya menebus dia. Zaman dulu itu tuan memiliki budak itu membelinya dari pasar, membayar dengan lunas, dan kemudian budak itu udah bawa pulang. Haknya si budak diserahkan kepada tuan. Dan tugas hidup seluruh pelayanan si hamba hanya satu, yaitu apa? Menyenangkan Tuhan. Sama, Alkitab berkata kepada kita, 1 Korintus 7 ayat 23, dulu kita adalah budak dosa, tapi Yesus menebus kita, membayar dengan lunas, dengan darahnya, nyawanya. Dan kita sepenuhnya menjadi milik Kristus. Dia adalah Tuhan kita. Maka tujuan hidup orang Kristen hari ini cuma satu, yaitu apa? Menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan manusia, bukan menyenangkan majelis, bukan menyenangkan Pak Edi, bukan menyenangkan istri, suami, anak, dan lain-lain. Oh, saudara kalau pulang ngomong sama istri, mungkin dia tersinggung ya. Kalau kamu bilang, sorry ya, kamu nomor 2, aku gak akan menyenangkan kamu. Aku akan menyenangkan orang lain. Pasti dia kaget. Siapa? Tuhan Yesus. Nah, kalau dia Kristen, dia juga bilang, oke, setuju. Aku juga gak menyenangkanmu, tapi menyenangkan Tuhan. Baik melalui perkataan, baik melalui tingkah laku, baik melalui sikap hidup kita, baik melalui perbuatan kita, apapun yang kita lakukan. Makan, minum, berjalan-jalan, keliling dunia kayak Pak Indra dan Cioli. Cuma ada satu tujuannya, menyenangkan hati Tuhan. Apa? Menyenangkan hati Tuhan. Itu yang perlu saudara tanya. Ketika ada di luar sana, ketika melakukan sesuatu, kita beda dengan orang dunia, tujuan kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Itu sukses. Itu ukurannya Tuhan. Saya ingat waktu saya di Jakarta, saya melayani komisi pemuda. Ada seorang pemuda yang sangat rajin, ya, tugas pelayanannya adalah menyiapkan sound system. Waktu itu belum ada kamera, belum ada segala sesuatu, hanya sound system. Datang setengah jam sebelumnya, mempersiapkan segala sesuatu, pulang setengah jam atau 1 jam sesudahnya dan membereskan segala sesuatu. Orangnya sederhana, pakai kaos oblong, ya, dan seringkali kelihatan keringetan karena dia kerja sendiri, gak ada yang bantu. Pemuda yang lain pakainya bersih, keren, apalagi jadi WL di depan, singer, semua. Dia hanya sendirian. Suatu hari saya perhatikan dia terus dan saya tanya dia, berapa lama kamu melayani ini? Sudah lama, Pak. Ya. Apa kamu nggak pengen ada sedikit kemajuan? Bidang lain, misalnya jadi singers kayak, lihat kamu. Pakaiannya kumal, mau keringet, datang duluan, ya, udah style test semua, udah bagus. Kalau ada yang kurang bagus, teriaknya, cuma teriak doang. Lalu persekutuan selesai, ya, orang makan-makan, kamu masih beresin kabel, pas mau makan, habis. Untung di PRT kita gak pernah kehabisan. Puji Tuhan. Kalau itu terakhir, saudara terlambat datang, tetap ada makan. Ya kan? Lihat yang lain-lain pakaiannya bagus, ya, bisa berkenalan, sudah punya pacar belum? Belum. Nah, gimana kamu dapat pacar? Kapan kamu kenalan sama yang lain? Ayo, saya mau usulkan supaya kamu giliran ada yang lain bantu kamu. Dia tersenyum sama saya dan dia katakan, panggilnya kok Edi, kok saya tahu siapa yang saya layani. Yesus itulah yang menebus aku.
aku mau mengasihinya, menggunakan dia. Wah, saya terharu. Sebagai seorang pembina, saya sebenarnya lagi ngetes nih, ya, pelayanannya gitu. Saya nggak tahu dengan saudara. Kalau saudara udah melayani, izinkan saya tanya, siapa yang saudara senangkan? Siapa? Tuhan kah? Diri sendiri kah? Orang lain kah? Supaya bisa lebih terkenal kan? Masuk YouTube, kumpulin viewer. Mari, kalau kamu sudah melayani, saya himbau, saya nasihati saudara, juga saya sendiri yang sudah terjun di pelayanan. Selalu tanya, siapa yang aku senangkan sih? Ya, ini penting sekali. Kalau belum melayani, mari. Ingat, kamu ditebus dan dibeli lunas. Jangan setelah percaya Tuhan Yesus, duduk enak-enak, ongkang-ongkang, lipat tangan, tunggu naik surga. No, bukan itu tujuannya. Tujuan kita adalah dipakai Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Coba kalau di sini tiba-tiba muncul gubernur, ya, di PRT, kita layani dia nggak? Nah, mungkin sudah nggak suka dengan gubernur California. Wali kota juga terus. Ada orang besar di sini muncul, kita pengen kan melayani, menyenangkan. Ini Tuhan loh. Orang yang pernah memberi kamu nyawa, Tuhan Yesus. Saya harap ini menjadi melekat di pikiran dan hati kita. Tuhan, kalau aku besok masih bangun, sadarkan aku milikmu Tuhan. Engkau tebus aku. Aku ingin pakai satu hari lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Ukuran kedua, mengenal tugasnya dengan baik. Ayat 7-8, sang hamba melakukan banyak tugas. Dia membajak, dia menggembalakan ternak, dia menyediakan makanan. Artinya dia punya tugas di luar dan di dalam. Dia tahu tugasnya, dia banyak karunianya, dia gak pilih-pilih. Ya, dia siap kapan saja, di mana saja. Serba bisa, serba rela, dan mau belajar. Ini orang yang mengenal karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada dia, dan dia tahu tugasnya, tanggung jawabnya dengan baik, dan dia setia, dia rajin mengerjakannya tanpa sungut-sungut. Padahal udah lelah kan, dia di luar, terus pulang harusnya dikasih makan, betul nggak? Minum dulu lah. Enggak, tuannya bilang ikat pinggangmu, layanilah aku. Kadang-kadang dalam pelayanan kita menghadapi seperti itu. Oh, saya lagi, kalau kamu diberi banyak, ingat, kamu dituntut banyak. Orang yang dikasih 5 harus hasilkan 5. Orang yang 2 harus hasilkan 2. Itu konsekuensi logisnya. Ya, jadi nggak boleh banding-bandingkan dengan orang lain. Oh, dia enak-enak, bos, yang selalu paling berat. Hah? Jangan bandingkan kamu dengan orang lain, jangan juga bandingkan orang lain dengan kamu. Nanti kamu bisa merasa hebat, atau merasa minder, sebaliknya. Atau kamu merasa kamu lebih dari orang lain, dan akhirnya apa? Mulailah mengkritiklah, mengoreksilah, menganggap diri itu lebih dari orang lain, dan merasa untung ada saya lah. Dan kemudian bisa menjatuhkan orang lain. Dan pelayanan jadi kacau. Perkembangan pekerjaan Tuhan di bumi ini bisa menjadi terhambat. Saya ingat suatu hari ada cerita pendeta dapat hadiah jas baru di ulang tahunnya. Seminggu sebelum ulang tahun. Ada jemaat yang beli dia jas baru, sebab dia di pendeta gak pernah ganti jas, tiap minggu sama aja. Habis khotbah gantung jasnya, besok pakai lagi. Jadi kesian. Pendeta sederhana ini dibelikanlah jas baru. Wah, dia senang bukan main. Hari Sabtu malam dia coba. Karena besok dia mau khotbah. Ternyata jasnya kepanjangan. Lalu dia bilang sama istrinya, istriku tolonglah. Ini pemberian jemaat nih. Saya besok mau pakai. Dia pasti bangga. Lihat saya khotbah pakai jas baru di ulang tahun saya. Istrinya bilang, hei Pak, you gak tahu saya sudah capek. Ngurus 3 anak itu gak gampang. Hah? Mau masak lah, mau jahit lah, mau urus inilah, urus itulah. Saya juga udah lelah. Sorry ya. Anakmu itu loh, anak gadismu udah 17 tahun. Kerjanya di kamar melulu, main handphone melulu. Suruh dia bantuin.
Pendeta digituin hanya apa? Gak keluarin ayat, saudara, contoh saudara. Lalu ke kamar anaknya, anakku tolonglah papi besok mau khotbah ini jas kepanjangan, ya, tolong potong cuma 1 inci saja. Lalu kamu rapikan. Anak bilang, papi, kamu gak lihat saya lagi belajar nih. Ini saya sebentar lagi ujian nih 2 hari lagi. You mau saya gagal? Papi mau saya gagal? Jangan ganggu-ganggu saya, sorry, saya gak ada waktu. Ayahnya gimana? Gosok-gosok dada. Lalu keluar, dia gantung jasnya di situ. Di ruang. Malam hari itu, pendeta selesaikan naskah khotbahnya. Dia tidur dengan nyenyak, sudah ngorok, bernada lagi. Istrinya nggak bisa tidur. Golak-golek, ya udah tua nih, nggak bisa tidur. Lalu dia bangun dan evaluasi diri. Tuhan, hari ini saya salah apa ya? Kenapa nggak bisa tidur? Besok mau kebaktian nih Tuhan. Aduh, tolonglah. Dan dia ingat, oh iya tadi suami saya suruh perbaiki jas. Dia kasihan dia tidak mendengar suaminya. Kasihan dia, udahlah. Tuhan ampuni aku, ini salahku. Dia keluar, dia perbaiki jas suaminya. Dia perbaiki, dia gantung lagi. Dia masuk ke kamarnya, dia berdoa. Bisa tidur dengan nyenyak. Puji Tuhan. Jam 3, anaknya nggak bisa tidur, saudara. Aduh Tuhan, kita nggak bisa tidur ya, besok kebaktian, aduh tolong saya Tuhan. Dia bangun, dia berdoa, dia mikir, oh iya papi saya minta tolong saya perbaiki jas. Saya memang anak kurang ajar, udah 17 tahun dibesarkan, dikasih makan, dibeli ini, dibeli itu. Saya nggak tahu berbakti. Tuhan ampuni aku Tuhan. Lalu dia keluar kamar, dia turunin jas, dia gunting lagi, dia jahit lagi. Besok pagi apa yang terjadi? Duduk di meja makan, semua kelihatan sukacita dan senang. Ya, pendeta siap-siap mau berangkat. Istrinya bilang, Pak, saya mau kesaksian nih. Ya, kemarin dia mulai cerita. Gak bisa tidur lah ini, lalu perbaiki jas. Anak, hah? Mami perbaiki jas? Saya jam 3 juga gak bisa tidur. Nah, pendeta coba jasnya. Bagaimana? Kependek. Orang yang tidak mengenal tugasnya dengan baik. Orang yang tidak mengenal tanggung jawabnya dengan baik. Orang yang tidak mengenal kewajibannya dengan baik akan membuat pelayanan kerajaan Tuhan kacau balau. Ingat baik-baik. Setiap kita, saudara dan saya, punya karunia-Nya masing-masing. Saya tidak tahu karuniamu, yang pasti kamu tahu. Lakukan. Lakukan apa yang Tuhan titipkan kepadamu. Jangan bermain-main dengan apa yang dititipkan Tuhan. Saya punya sebuah pengalaman unik. Satu hari di Jakarta, saya dapat undangan pimpin retret di puncak. Saya nyetir mobil, berangkat ke puncak, mau pimpin retret. Sampai di tempat retret, ada yang menyambut saya. Lalu setelah buka jendela, saya turun, kenalan, mereka tanya, Bapak siapa lu? Saya Advances, saya bilang. Saya pembicara yang diundang. Loh, siapa yang undang Bapak? Loh, siapa yang undang Bapak? Kita nggak undang Bapak. Wah, kawat ini. Udah siapin naskah, mau khotbah, nggak ada yang undang. Waktu saya baru berpikir bingung, ada satu orang keluar, iya Pak Pendeta. Jadi singkat cerita, rupanya itu gereja, majelisnya ribut, pecah dua. Yang satu kelompok undang pendeta lain, yang satu kelompok undang. Jadi hari itu ada 2 pendeta yang digituin. Siapa yang undang Anda? Untung di tas saya itu ada surat undangan, saudara. Jadi bukan bohongan, ada surat undangan lain. Bayangkan kalau nggak ada surat undangan, lucu kan? Tapi malam itu, hari itu, 2 pendeta diizinkan berkhotbah. Dan di situ saya memberikan koreksi dan nasihat. Jangan bermain-main dengan pekerjaan Tuhan.
Sebab saudara akan menanggung akibatnya. Jangan bermain-main kalau Tuhan sudah memberimu karunia. Dia akan menuntut tanggung jawabmu. Yang harus saudara tanya, Tuhan, kalau saya masih hidup, apa yang aku harus lakukan untukmu, Tuhan? Sebab suatu hari kalau meninggal, saya harus berhadapan dengan Tuhan, Sang Tuhan yang menebus aku. Dan dia akan bertanya, aku sudah berikan padamu A, B, C, D, aku nggak tahu karunianya apa. Apakah engkau sudah melakukan tugasmu dengan baik dan setia? Yang terakhir, ukuran ketiga, rendah hati. Itu ukurannya. Rendah hati artinya mengenal diri sendiri. Sang hamba kenal dirinya siapa, dia dibeli, dia ditebus. Sebab itu ayat 10a berkata, demikian jugalah kamu. Itu berbicara kepada kita hari ini, saudara dan saya. Seperti hamba itu, ayat 10b. Si hamba itu berkata, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Dia lebih mementingkan kewajibannya daripada haknya. Dia akan menuntut hak. Dia tahu haknya sudah diberikan kepada Tuhan. Kenapa demikian? Sebab walaupun seorang hamba bisa memberikan seluruh miliknya dan hartanya untuk Tuhan, itu tiada sebanding dengan apa yang Tuhan korbankan buat kita. Ingat, jangan pernah dari mulut yang masih berdosa ini kita mengatakan, aku sudah berkorban bagi Tuhan. Keterlaluan. Kita tidak pernah berkorban bagi Tuhan. Walaupun kita memberikan seluruh hidup kita. Hamba harus mengerti seperti itu hamba yang rendah hati. Mengenal dirinya, mengenal siapa dirinya. Dan kemudian makin melayani, makin rendah hati. Dan mengatakan, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Jadi jangan pernah menghitung jasa diri dan menjadi sombong, menjadi angkuh, sebab Tuhan najis melihat orang-orang yang mencongkakkan dirinya. Bahkan hamba itu berkata, kami hanya hamba-hamba yang tidak berguna. Berguna nggak sih hamba itu? Sangat-sangat berguna, di luar di dalam, maksimal. Tapi dia masih bisa berkata, kami hanya hamba-hamba yang tidak berguna. Itu rendah hati. Rendah hati selalu mengevaluasi diri. Rendah hati selalu bersyukur. Rendah hati selalu ingin membalas cinta kasih Tuhan. Rendah hati berarti tahu diri, gak lupa diri. Sebenarnya kita semua gak layak, saudara. Tapi Tuhan telah melayakkan kita, memilih kita menjadi rekan kerjanya. Itu luar biasa. Luar biasa. Makanya Paulus mengatakan, hidupku tadinya seperti sampah. Sampah yang gak ada gunanya. Sampah itu seindah apapun, tapi gak ada gunanya, itu sampah. Saudara. Tapi Tuhan kemudian mengubah kita menjadi berguna di hadapan Tuhan. Di Batam saya bertemu dengan seorang dokter. Dia lulusan Jawa atau Bandung, saya lupa. Pokoknya lulusan dari Jawa lah, bagus. Kalau lulus dokter, ternyata ada panggilan di hatinya. Menyerahkan hidupnya seluruhnya jadi hamba Tuhan full time. Dan dia diberi visi ke Batam. Bukan orang Chinese, tapi Tuhan memberi dia visi melayani orang Chinese. Jadi waktu saya diundang KKR di situ, yang hadir itu 95% orang Chinese. Dia nggak bisa bahasa Chinese. Tapi Tuhan beri dia visi. Waktu itu di Batam ada lebih dari 250.000 orang Chinese yang tidak mengenal Tuhan. Dan dia berangkat ke sana. Mulai dari 7 orang, saudara. Dalam 7 tahun, gereja itu bertumbuh lebih dari 2.000 orang. Tuhan pakai dia. Dan dia katakan, saya sebenarnya tidak bisa apa-apa. Sampai hari ini tidak bisa ngomong Chinese. Tapi saya bersyukur Tuhan mau memilih saya melayani ladang Tuhan di Pulau Batam. Saya nggak tahu profesimu apa hari ini. Jangan merasa bahwa Tuhan hanya pakai pendeta, penginjil. Semua kita bisa dipakai, saudara. Ketika kita rela menyerahkan hidup kita, mengatakan Tuhan, aku milikmu, kau tebus aku, mau pakai seutuhnya, aku siap Tuhan.
Seluruh hidupku aku serahkan bagi Tuhan. Semasih ada kesempatan, semasih bisa jadi rekan kerja Tuhan, itu anugerah. Dan tangkap itu, dan pakai itu. Sebab semua hidup, pelayanan, pekerjaan, dan apapun yang kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus, demi kerajaannya dan kebenarannya, itu bernilai kekal. Dan suatu hari ketemu Tuhan, dia akan bilang, mari hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan. Itu sukses yang sejati. Amin. Pakai kesempatan selagi masih bernafas. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus menggelitik pikiran dan hati kami. Beri kami kesadaran Tuhan. Bukan hanya belajar dan mendengar firman-Mu, tapi kami mau melakukan firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sudah melayani bersama-sama di ladang Tuhan, khususnya di IGNC. Hamba berdoa Tuhan, Kau sendiri yang memberkati setiap aktivis, pelayan, majelis, setiap jemaat Tuhan yang sudah terlibat pelayanan. Kami terus bertumbuh, makin hari makin baik, makin hari makin benar, makin hari makin setia, makin hari makin menyenangkan hati Tuhan, makin memaksimalkan semua karunia yang dititipkan Tuhan, dan makin melayani, makin rendah hati, seperti Rasul Yohanes yang berkata, seperti Yohanes Pembaptis yang berkata, kami akan makin berkurang, Tuhan sendiri makin bertambah. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Bagi yang belum melayani hamba-Mu berdoa ya Tuhan, Kau memberikan hati yang rela melayani pekerjaan Tuhan semasih ada kesempatan. Sebab kami tidak tahu kapan kesempatan hidup kami ditutup oleh Tuhan. Pintu yang Kau tutup ya Tuhan, gak ada yang bisa buka. Pintu yang Kau buka ya Tuhan, tidak ada yang bisa tutup. Hamba-Mu secara khusus berdoa untuk Pak Irwan Chandra yang sudah bersaksi, Tuhan pakai dia dengan apa yang sudah Tuhan titipkan pada dia. Kalau Kau bisa memakai teroris menjadi hamba-Mu, Kau bisa memakai penjahat menjadi hamba-Mu, Kau bisa memakai pembunuh bisa menjadi hamba-Mu, Kau bisa memakai siapa saja termasuk Irwan Chandra, supaya hidupnya fokus pada kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu dan berbuah lebat bagi kerajaan. Berdoa, bersyukur, memohon berkat di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat dan penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin.